Hey, selamat datang di The Half Channel. Kali ini, di video gua kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul The Battle of Surabaya. Film ini sendiri menceritakan tentang perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan pasukan penjajah pada 10 November 1945. Nah, tak usah berlama-lama, let's check this out. Di awal film kita diperlihatkan saat kota Hiroshima dan Nagasaki diserang dengan bom atom. Dan hal ini pula membuat Jepang terdesak dan akhirnya Jepang menyerah pada sekutu. Mengetahui hal itu, Indonesia melalui Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda ingin sekali lagi menguasai Indonesia. Tetapi Indonesia sudah berubah. Bekas tentara Haiho dan Peta membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga Indonesia memilih berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Selain Belanda, generasi kipas hitam juga merupakan ancaman bagi bangsa. Dan pada akhirnya pasukan Belanda yang datang di Surabaya memicu terjadinya konflik. Ribuan tentara Belanda harus melawan ribuan pejuang bangsa. Dan kisah itu kita kenal sebagai pertempuran 10 November atau The Battle of Surabaya. Di awal film, semua warga Indonesia sangatlah bergembira dengan kemerdekaan Indonesia. Semua orang bersukacita menyambut hal itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pasukan Belanda dan sekutu kembali datang ke Surabaya. Kala itu pula harga sembako dan kebutuhan pokok pun juga naik. Dan keributan pun terjadi di mana-mana. Dengan contoh insiden Hotel Yamato. Peristiwa berkibarnya bendera Belanda di atas Hotel Yamato ini dan mengakibatkan para pemuda dan pejuang marah. Yang pada puncaknya para pemuda naik ke atas Hotel Yamato lalu merobek warna biru pada bendera Belanda tersebut dan mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Setelah itu kita diperlihatkan pada seorang Musa, seorang semir sepatu, yang kebetulan Musa ini sangat disayang oleh seorang perwira militer Jepang di Indonesia yang bernama Tuan Yoshimura. Tuan Yoshimura ini sudah bagai ayah untuk Musa. Ibu Musa seorang Fujinkai dan ayah kandung Musa gugur saat pertempuran. Namun, Tuan Yoshimura terbunuh oleh tembakan pasukan Belanda. Suatu hari saat Musa berjalan, ia merasa ada yang mengikuti. Dan Musa pun berusaha menjauh dari orang itu. Namun akhirnya ketahuan bahwa orang itu adalah Yumna, seorang gadis yang cantik. Awal pertemuan mereka adalah saat mereka ada di pasar. Dan setelah itu mereka bertukar cerita. Ternyata orang tua Yumna mengabdi di rumah warga Belanda. Ternyata warga Belanda tersebut adalah orang yang baik. Namun warga Belanda itu tewas dibunuh oleh tentara Jepang. Dan beruntung Yumna dapat disembunyikan atau dilindungi oleh ibunya di waktu yang tepat. Dan akhirnya ibu dan ayah Yumna menjadi korban. Esoknya situasi menjadi genting dan para pemuda pun berani melawan para penjajah. Hingga akhirnya para pejuang mendapatkan senjata rampasan. Mereka pun harus mengirim surat ke Pak Mustopo agar dapat menjaga dan mengamankan senjata itu. Namun sulit bagi mereka mengirim pesan karena jagaan di wilayah itu sangatlah ketat. Akhirnya Pak Sudirman meminta Musa mengirim surat itu karena Musa masih kecil dan kecil kemungkinan akan dicurigai. Dan dalam misi itu pula Musa dikawal dengan seseorang bernama Danu. Sayangnya Musa pun ternyata dicurigai dan dengan tiba-tiba Yumna datang memeluk Musa dan diam-diam mengambil surat itu. Musa pun aman dari pemeriksaan, namun dia kebingungan karena suratnya hilang. Melihat Musa kebingungan, Yumna pun memberikan surat itu pada Musa. Yumna bilang, Danulah yang meminta Yumna mengambil surat itu. Dan ternyata Danu adalah penyelamat Yumna setelah Yumna disembunyikan oleh ibunya. Kemudian Yumna diserahkan pada seseorang nenek bernama Derha. Nah, kebetulan saat Yumna mandi, di lehernya terlihat sebuah tato atau logo, yaitu logo kipas hitam. Setelah itu, saat itu sampai ke Pak Mustopo. Mobilisasi pasukan pun dipersiapkan, mulai dari PKR, polisi, bahkan pemuda-pemuda yang mulai memilih untuk berjuang. Beberapa saat kemudian, Musa diberi tugas lagi. Di sana, Musa menyadari bahwa Yumna adalah anggota dari kipas hitam.
sebuah organisasi di era Jepang yang mulai kehilangan arah setelah pimpinannya ditahan oleh Belanda. Semenjak itu, Musa mulai menjaga jarak dengan Yumna karena curiga dengan Yumna. Saat Musa pulang ke rumah, ternyata desanya mengalami kebakaran hebat, termasuk rumahnya Musa sendiri. Musa bergegas mencari ibunya. Ternyata ibunya sudah tertimpa reruntuhan rumah. Sebelum meninggal, sang ibu berpesan agar Musa tetap teguh dengan kehidupannya. Untung saja ada seorang wanita menyelamatkan Musa. Namun perempuan itu sendiri terkena reruntuhan bangunan rumah Musa. Musa pun menyelamatkan perempuan itu. Dan saat membuka masker, perempuan itu adalah Yumna. Saat sadar, Yumna bercerita bahwa neneknya juga menjadi korban kebakaran itu. Esoknya di radio disiarkan bahwa akan segera terjadi pertempuran kembali. Dan Yumna dan Musa pun berkomitmen akan atau melawan penjajah, bergabung melawan penjajah. Di sana Yumna pun bercerita tentang tatonya itu, bahwa Yumna dendam dengan tentara Jepang. Ia pun nekat memasuki markas Kipas Hitam. Namun ia malah tertangkap. Dan saat sadar, Yumna sudah punya tato dan seragam Kipas Hitam. Di sana Yumna didoktrin oleh Kipas Hitam. Namun setelah ketua mereka ditangkap, Kipas Hitam mulai kehilangan arah. Karena hal itu, Yumna memutuskan berhenti dan kembali ke desa dan berjualan seperti saat ini. Setelah itu, Yumna pamit pada Musa karena Yumna ingin bergabung dengan barisan perempuan di selatan. Esoknya ribuan tentara Inggris tiba di Surabaya dari pelabuhan Tanjung Perak. Mereka pun tidak segan menghancurkan dagangan pokok di pasar. Bahkan mereka pun dengan ganas menembaki para pejuang Surabaya. Musa pun melempar batu tepat ke kepala Kapten John dan langsung lari. Semua insiden kemarin itu membuat PKR murka dan memutuskan memulai perlawanan selanjutnya. Esoknya, Musa diberi tugas mengirimkan surat lagi yang berisi kode rahasia yang dikoordinasikan melalui radio pemberontakan rakyat Indonesia yang didirikan oleh Bung Tomo. Dan akhirnya Musa pun berangkat. Di jalan, Musa bertemu Yumna yang sudah menjadi petugas medis. Dengan waktu, Danu sebagai anggota Kipas Hitam melaporkan Musa sebagai pembawa pesan. Dan hal ini membuat Musa diincar hingga akhirnya Musa pun ditangkap. Ternyata selama ini Danu sebenarnya mencintai Yumna. Namun Yumna hanya menganggapnya sebagai kakak. Danu juga mengajak Yumna kembali ke Kipas Hitam. Namun Yumna menolak karena Kipas Hitam sudah menyimpang. Danu juga berkata bahwa Musa telah ditangkap. Nah, di penjara Musa pun bertemu dengan Danu. Namun Musa malah curiga dengan Danu karena Danu memiliki tato Kipas Hitam. Saat diinterogasi juga oleh Kapten John, Musa pun tetap teguh tidak mengakui di mana saat itu. Di sisi lain, Yumna melaporkan bahwa Musa telah tertangkap dan akhirnya dibentuklah tim penyelamat. Akhirnya tim penyelamat satu persatu berhasil mengalahkan anggota Kipas Hitam. Musa pun berhasil diselamatkan dengan dibantu oleh Yumna. Dan di sana terlihat bahwa Danu benar-benar seorang pengkhianat. Saat Musa akan menembak Kapten John, Yumna pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Musa. Nah, sebelum meninggal, Yumna menitipkan sebuah kalung pada Musa. Kemudian saat Danu ingin minta maaf, Yumna pun menghembuskan nafas terakhir. Dan dengan cepat Danu pun menyelamatkan Musa. Di hutan, Danu menceritakan segala penyesalannya dan berjanji membantu Musa mengirim surat itu. Di lain waktu, kesepakatan gencatan senjata antara Pak Sudirman dan Malabi pun terjadi. Namun, di luar, pejuang yang mengawal perundingan itu malah tertembak oleh pasukan Inggris. Dan keributan pun terjadi. Kapten John yang ingin menghindari lemparan granat malah terlempar ke sungai. Saat sekarat, Kapten John bertemu dengan Musa. Bukannya membunuhnya, Musa malah menyelamatkannya. Perundingan kemarin yang menjadikan hasilnya buntu membuat segala jenis pejuang memilih bersiap melawan penjajah. Red and white, we will surrender. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, pertempuran terjadi, ribuan unit militer para penjajah itu menggempur kota Surabaya, dan para pejuang pun berjuang hingga titik darah penghabisan. Di lain sisi, saat perjalanan, Musa pun dikejar oleh Kapten John. Akhirnya, Danu pun mengorbankan dirinya dan melindungi Musa agar memberi waktu pada Musa untuk kabur. Musa pun menaiki sepeda temuannya dan berusaha menghindar dan mengecoh anak buah John. Akhirnya saat Musa terjatuh, Kapten John pun melarang anak buahnya menembak Musa dan akhirnya melepaskan Musa. Saat melanjutkan perjalanan, ternyata kota Surabaya sudah hancur akibat pertempuran. Musa pun akhirnya dengan sedih membaca semua pesan terakhir dari para pejuang yang gugur. Cerita berlanjut saat Musa dewasa. Ia mengunjungi makam Tuan Yoshimura, dan di sana ia bertemu dengan Kyoko, putri Tuan Yoshimura. Ternyata Kyoko bekerja di PBB dan selalu memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, sampai di hari tua, Musa pun masih menyimpan kalung Yumna, dan Yumna pun selalu berkenang di dalam hati Musa. Dan film pun ditutup dengan scenes terlihat semua orang termasuk Yumna mengatakan, jika tidak ada perang, dunia akan damai. Tidak ada kehilangan, tidak ada air mata, yang ada hanyalah kebahagiaan dan cinta. Dan film pun tamat.